Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan review Redmi Note 9 Pro. Bagi yang belum tahu, Redmi Note 9 Pro ini dirilis awal bulan Juni 2020, artinya udah sekitar 7 bulanan berada di pasar gadget tanah air. Namun masih ada aja yang masih penasaran dengan smartphone ini. Emang apa sih yang bikin Redmi Note 9 Pro ini spesial dan banyak dicari? Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channelnya ya. Smartphone 3 jutaan ini menduduki kelas mid-end, namun penjualannya justru lebih tinggi dibandingkan seri lebih rendahnya, yaitu Redmi Note 9 yang pada saat itu rilis secara bersamaan. Kita akui aja smartphone ini bisa laris salah satunya berkat desainnya yang berani beda dengan desain kebanyakan smartphone zaman sekarang. Modul kamera berbentuk kotak yang mereka letakkan di tengah dengan aksen list yang melingkup lensa utama, dan lensa wide-nya ini memberikan ciri khas tersendiri buat smartphone ini. Dan kalau boleh jujur, ini keren sih karena punya karakter yang nggak banyak merek lain tiru. Kalau kita bicara desain keseluruhan, ya udah, ini adalah ciri khas Xiaomi yang selalu kasih bodi kaca sejak seri Redmi Note 7, kecuali si Redmi Note 9 dan Note 9 Pro ini yang dikasih bodi plastik. Nggak tahu kenapa ya. Di bagian depannya, smartphone ini mempunyai desain yang udah kekinian dengan desain kamera punch hole yang letaknya di tengah, terus bezelnya sudah cukup tipis di bagian kiri, kanan, bawah, dan atasnya. Nah, ngomong-ngomong soal layar, smartphone ini mempunyai layar yang gede banget ya. Mempunyai layar IPS dengan ukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, buat nonton pun udah enak dan lega banget. Ini cocok buat kalian yang suka dengan layar besar tapi tetap tajam dan enak buat diliatin lama-lama. Apalagi layarnya udah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5, jadi pasti aman lah ya. Untuk kameranya sendiri, smartphone ini udah dibekali dengan kamera yang beresolusi 64 megapiksel di kamera utamanya, terus ada kamera ultra wide yang beresolusi 8 megapiksel, kamera makro yang beresolusi 5 megapiksel, dan terakhir depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasil kamera dari Redmi Note 9 Pro ini udah cukup tajam dan bagus banget untuk hasil foto pada saat cukup cahaya. Untuk kondisi kurang cahaya atau malam hari masih kurang maksimal, namun di sini disediakan fitur night mode agar gambar yang ditangkap lebih tajam lagi. Banyak fitur-fitur menarik yang disediakan seperti mode RAW. Bagi kalian yang mau otak-atik file fotonya yang mau diedit di komputer supaya hasilnya jadi lebih maksimal. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang bekerja sebagai fotografer mobile yang tertantang buat foto dengan menggunakan sebuah smartphone. Oke, next kita bahas performanya. Smartphone ini dibekali dengan chipset Snapdragon 720G yang mempunyai pabrikasi 8 nanometer dan berjalan pada Android 10. Untuk variannya sendiri ada yang RAM 6GB dan ada yang 8GB, gak ada yang 4GB, karena ini adalah smartphone kelas menengah ke atas yang seharusnya nggak perlu dipermasalahin lagi. Untuk mainin sosial media, baca berita, atau scrolling itu HP ini udah lancar banget dan nggak perlu ditanya lagi, udah pasti enak dan nyaman banget. Buat main game, chipset ini sudah pasti aman sih, meski bukan chipset ngebut atau seri 800 dari Snapdragon, namun chipset ini bisa mainin banyak game dan udah lancar banget. Untuk performa gaharnya tadi, smartphone ini udah ditemenin dengan baterai 5020 mAh yang awet banget. Cocok buat kalian gamer mobile yang gak suka main game sambil ngecas karena takut baterai cepat rusak. Dan tenang, kalian gak perlu khawatir juga kalau sampai misal kalian kehabisan baterai, karena nih smartphone mendukung fast charging 30 watt yang cukup ngebut buat diisi daya smartphone ini dari 0 sampai dengan 100% dalam waktu 65 menit saja.
Fitur-fitur yang diberikan smartphone ini juga banyak dengan semua sensor yang cukup lengkap. Terus ada NFC buat kalian yang mau cek atau top up saldo e-money. Dan gak ketinggalan ada infrared blaster yang bisa kalian pakai untuk banyak hal, misalnya sebagai remote. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Bagaimana, masih tertarik buat beli smartphone ini atau enggak? Menurut aku sih iya banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian menentukan pilihan untuk memilih smartphone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.